Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Risma Nur Hakim di channel Millennial Citizenship. Tentunya di konten yang sama, yaitu latihan pramuka bersama Millennial Citizenship. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang mengenal dan cara menggunakan kompas. Tentunya seperti biasa saya tidak sendirian tapi dibantu oleh Kak Aep dalam prakteknya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, sebelum kita mengetahui cara menggunakan kompas, kita harus mengetahui dulu ada apa saja bagian-bagian dari kompas. Kompas itu ada beberapa jenisnya, tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kompas bidik. Langsung saja pada bagian-bagian kompas bidik. Yang pertama ada tutup dial. Kemudian yang berikutnya ada kaca pembesar. Kaca pembesar ini berfungsi untuk melihat angka pada dial. Kemudian ada alat penggantung. Alat penggantung ini berfungsi untuk tali. Maksudnya biasanya tali diikatkan pada alat penggantung, kemudian tali dikalungkan pada leher, atau tali digantungkan pada tangan agar kompas tidak mudah jatuh. Atau alat penggantung ini dapat berfungsi juga untuk menyangkutkan ibu jari tangan sewaktu melakukan pembidikan. Kemudian ada dial. Dial merupakan permukaan di mana tertera angka atau huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat, dan huruf N berarti north, E berarti east, W berarti west, dan S berarti south. Berikutnya jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan lokasi magnet bumi atau utara magnet. Kemudian berikutnya ada visir. Visir merupakan lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Sekarang kita masuk pada cara menggunakan kompas, yaitu kompas bidik. Kompas adalah alat untuk menetapkan atau mencari arah mata angin. Maka, untuk melihat arah mata angin melalui kompas, tinggal letakkan kompas di permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum kompas telah menunjuk arah utara magnet. Kemudian berikutnya, cara membidik titik sasaran bidik atau disebut juga dengan checkpoint. Langkah atau tips yang pertama adalah pastikan kompas dalam posisi yang datar atau rata, seperti ditunjukkan dalam video. Kemudian, paskan titik sasaran bidik atau checkpoint dengan visir. Setelah itu, lihat angka pada dial dengan kaca pembesar. Dengan demikian, kalian akan melihat besaran derajat checkpoint atau titik sasaran. Selanjutnya, kita masuk pada bagian cara menentukan back azimuth. Pertama, kita bidik titik sasaran atau checkpoint, kemudian tentukan besaran derajat yang dihasilkan dari titik kita membidik ke checkpoint. Setelah kita menentukan besaran checkpoint atau besaran derajat titik sasaran bidik, jangan lupa ada rumus back azimuth. Rumusnya adalah
tambah 180 derajat apabila sasaran bidik kurang dari 180 derajat, atau kurangi dengan 180 derajat apabila sasaran bidik lebih dari 180 derajat. Contoh, apabila besaran titik sasaran bidik atau checkpoint 52 derajat, maka back azimutnya ditambah 180 derajat. Mengapa? Karena ini berdasarkan rumus yang tadi telah disampaikan. Apabila kurang dari 180 derajat, maka ditambah 180 derajat. Jadi perhitungannya 52 derajat ditambah 180 derajat, maka hasil back azimutnya adalah 232 derajat. Besaran 52 derajat itu artinya besaran dari KAF ke checkpoint atau titik sasaran bidik. Apabila back azimut itu artinya besaran dari titik sasaran bidik ke KAF atau checkpoint ke KAF. Jadi sebaliknya begitu. Apabila dari KAF ke titik sasaran bidik 52 derajat, maka kalau kita menghitung back azimutnya, maka sebaliknya dari titik sasaran bidik atau dari checkpoint ke KAF begitu. Jadi kita tidak perlu menghitungnya, membidik dari pohon ke KAF, tapi kita langsung tahu besaran dari pohon ke KAF itu 232 derajat begitu. Yang tadi dicontohkan, besaran checkpointnya atau titik sasaran bidiknya kurang dari 180 derajat. Apabila besaran checkpointnya atau titik sasaran bidiknya lebih dari 180 derajat, tinggal dikurang 180 derajat. Hal ini sesuai dengan rumus back azimut yang telah disampaikan sebelumnya. Agar kakak-kakak atau adik-adik di rumah mengingat kembali rumus back azimutnya, saya akan tampilkan lagi rumus back azimutnya. Baik, itu saja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke yang lain dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan tulis komentar, kritik, masukan, atau saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.